ditarik mundur juga, tapi Dep sudah memegang sebuah shotgun gaming body. Aboy ditumbangkan begitu saja karena ada Lung, SKR dari bagian belakang, dan Kid pun berusaha untuk nge-refract namun agak Dips belum ada knockdown. Dia tahu DBS player di bagian dalam, jadi Dep nggak mau langsung masuk dan tembakan dari Kids. Connect membuat kalian berimbang 3 melawan 3, bahkan 2 tumbang dari Sam9 kali ini. Wow, ini seru banget kalau kita lihat karena nampaknya dari Aboy sebenarnya masih belum bisa diselamatkan, tapi ternyata BTR, what happened? Adanya penculikan yang terjadi. GGN Force sudah mulai terculik. Kamera bergeser menuju ke arah Team Secret. Masih dengan Team Secret, Sam9 sudah dipulangkan begitu saja. Dan ternyata ada third party. Alter Ego join the fight juga dari bagian kejauhan. Mendengar adanya kerusuhan, berusaha untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan kali ini, Eldoge. Itu dia permainan Alpha Alter Ego yang sudah kita nanti-nanti akhirnya terjadi. Namun kali ini pertemuan juga terjadi di bagian jembatan. Hale kali ini mendobrak pertahanan dari RRQ dan bahkan tumbang seorang Asa, satu player yang udah mulai step up lagi di PMSL. Setelah tertekan sudah mulai ketahuan. Untungnya masih ada smoke setup, tapi ternyata Sky Only mendapatkan satu player Nerpeko down begitu saja, dan Tuan Muda Voldemort kali ini menjadi last man standing, Eldoge. Sky Only, satu player X Buriram United, memang salah satu player yang sempat gue highlight juga di PMPL atau PMPL saya berikutnya. Kita akan lihat kali ini performa dari RRQ yang hanya menyisakan Voldemort, tentu tidak mudah. Tapi Zona kembali lagi mendonat. Rosemary dan kawan-kawan sudah mendapatkan zona. Void tentu tidak jauh dari bagian bootcamp, tapi lihat pergerakan selatan. Ada SLD, PBE, Bigetron. Bahkan Bacon sudah menunggu juga, tapi tembak-menembak di bagian close combat, satu knockdown. Tapi Voldemort gagal untuk mendapatkan yang berikutnya, and the champion, the win for the fight untuk Hale Esports. Sangat disayangkan RRQ harus pulang tanpa membawa buah tangan. Sementara kita melihat bagaimana dari PJF. Red Face? Oh no, oh no, oh no. Red Face, oh my god, itu. Wih, sambil atraksi, sambil salto, tapi nampaknya dari Red Face cukup percaya diri, sudah mulai screening ke bagian rumah-rumah juga. Masih ada Genesis di depan sana, dilemparkan sebuah molotov untuk menjadi openingnya juga, tapi Master Smile bahaya sekali. Backstep dari bagian belakang, mendapatkan satu, mendapatkan dua. Oh my god, what happened PJV? Hal ini berada di dalam kondisi yang berbahaya sekali, Eldoge. Ini disiplin dari Genesis terlalu baik, bisa gua katakan. Kita harus berbicara jujur, tidak ada tembakan dari Master Smile sedari awal, dan baru crossing yang dilakukan oleh PJV atau Persija EVOS dilakukan, ditembakilah baru player-player, bahkan Red Face pun tumbang. Tadi ada sebuah misplay di mana hanya fokus ke satu titik, padahal masih banyak compound di sekitar mereka yang tidak dicek. Hanya satu orang menjadi informasi, tapi trade nade terjadi. Smile terkena damage, tapi Zuxi terkena lebih besar. Membuat momentum ini akan dimanfaatkan oleh Genesis untuk terus maju ke arah bagian depan. Molly menjadi suppressing, Master Smile masih cook sebuah nade, 2-1 akan dilempar ke arah bagian depan. Zuxi berbahaya sekali damage. Lagi-lagi masuk ke arah kepala suku dari Persija EVOS. Persija EVOS in danger. Ini benar-benar susah banget. Apalagi dipaksakan untuk bergerak oleh Blue Zone juga. Mau kemana ini PJV? Benar-benar udah deadlock, dead end. Berusaha untuk bertahan di balik sebuah tembok. Zuxi berusaha untuk sabar melemparkan sebuah utility ke arah bagian depan. Tapi berhasil dihindari oleh Master Smile. Tapi bakal langsung dirush oleh 3 player secara bersamaan. Zuxi low health banget. Dijepit, di sandwich kiri, kanan, depan, belakang. West berusaha untuk bermain ke arah bagian kanan. Tapi Zuxi masih belum terdeteksi. Akankah Zuxi? Dan sepertinya tidak berhasil. Tim PJV harus rela pulang hanya dengan 1 poin. Itu trigger disiplin yang lagi-lagi ya kita harus akui luar biasa banget permainan dari PBE. SLD dalam keadaan yang tidak terlalu baik ketika masuk dalam zona kali di jam. Yap, SLD satu persatu player-player sudah mulai ditumbangkan, tapi di bagian ruins masih menjadi ruins berdarah nampaknya. Rotasi dari Bigetron Red Villains tertahan oleh pemain-pemain PBE. Deus berhasil untuk meng-end satu nyawa dari PBE. Rimon dipulangkan begitu saja kembali ke arah Genesis. Masih ada pemulangan nyawa-nyawa dari Hale Esports. Dipotong rotasinya begitu saja. Bahkan ini udah masuk stage keempat. Zonanya udah mulai semakin mencekam. Apalagi tadi kita melihat dari circle-nya itu kan dibagi ada kayak sungai ya. Betul. Jadi secara otomatis bagian daratannya tuh sempit banget, Jan. Itu dia, jadi nggak banyak play area istilahnya untuk para player dimainkan di zona atau di stage, bahkan baru yang keempat. Yep. Dan Genesis elimination 5 pertama di game kali ini mengingatkan bagaimana mereka sempat menggarang di Miramar kemarin, tapi kita lihat dari PBE tidak hanya dari Bigetron Red Villains, tertembak juga oleh Bacon, ada healing yang dilakukan oleh player dari Bigetron, itu Ryzen di bagian close combat akan mendekati Moonboy, mengantikan bagian UMP, Hillfire dilakukan dengan sebuah predict shot juga, makin maju ke arah bagian depan, tapi hati-hati dari Moonboy punya DBS, ini bisa berbahaya banget, jump shot kah? Tapi ternyata tembakan dari DBS di close combat menumbangkan Lord Manggis kita. Not a good start untuk Red Villains, karena maksudnya mengambil eliminasi
masih mengkonfirm sebuah eliminasi justru memberikan yang lebih kepada tim PBE yang kali ini Moonboy atau Monboy. Sepertinya revive udah nggak mungkin dilakukan. Dia akan mengumpulkan sebanyak apapun first aid yang bisa dikumpulkan. Dan sementara melihat juga dari dua kawan BTR lainnya ternyata sulit untuk mereka. Deus ditumbangkan oleh pemain dari Bacon Time. Tersisa Svavel seorang diri dan first aid kit hanya ada satu, boostingan juga minimalis banget. Gue nggak tahu apakah ini dari Bigetron Red Venus bisa keluar dari ruins atau tidak. Tapi nampaknya Zona sudah mulai bergerak, sudah mulai memaksakan keadaan. Semua player dipaksa harus bergerak sekarang juga. Bahkan dari Genesis yang tadinya mereka cukup kokoh, kali ini mereka sudah mulai dirontokkan satu persatu. Xavier cukup berani, seorang Tiduk mencari di manakah player-player Genesis berada. Tapi ada yang lagi cosplay jadi ulet keket itu di kiri, gak ketahuan. DBS, shotgun gaming body kembali muncul ke permukaan, tapi Alz miss the shot, miss the timing juga. Masih bisa bergerak untuk The Xavier, LDG. Ini dia kekurangan DBS di jarak menengah, tidak terlalu terkena damage yang diberikan dari shotgun ini. Tapi kalau The Xavier kembali lagi maju, ini akan berbahaya sekali karena Alz masih dengan DBS yang utility dilemparkan dari Alz, akan bergerak maju mundur, tapi itu dia tembakan lagi dan knockdown. Didapatkan Karachua, menyisakan satu active play dari Xavier di bagian pulau ini. Dikejar oleh Alz, dicari di mereka tidak berada. UMP versus shotgun dan itu dia gua katakan tidak terkena. Ditembakkan kedua dari DBS akan membuat Anda akan misplayed dan akhirnya dimenangkan oleh tidak. Tapi 1v1 situation. Master Smile cook sebuah nade 2-1 lemparkan di bagian depan, tidak low HP tapi Master Smile juga terkena tembakan dari Xavier yang lainnya di bagian sana yang sudah berdekatan dengan alter ego Ares. Oke, Blue Zone mulai memaksakan Master Smile harus bergerak maju ke arah bagian depan, terkena beberapa peluru saja, ngecrit begitu, dan Tiduknya langsung tumbang. Padahal tadinya Tiduk ada di atas angin ya kan, ketika dia bisa mengalahkan DBS. Timing reload yang dia mainkan, dia pakai, dia langsung menumbangkan satu player dari Genesis, tapi apa daya, kembali terjatuh, sementara kita bergeser menuju ke arah Bacon Time. Ini semuanya rame banget ya dari bagian selatan, Jan. Aum Style juga tumbang, entah bisa diselamatkan atau tidak, tapi Zona masih cukup ekstrim berada di bagian sungai. Tony Kurniawan is here. Sudah mulai kelihatan akhirnya batang hidungnya lagi berusaha untuk menjegal pergerakan dari Bacon Time yang berusaha masuk dari selatan. Itu dia Tony Kun ya, dengan tembakan F4-nya tadi cukup on point. Menembaki ke arah bagian Bacon, tapi kita kembali lagi ke close quarter combat antara Voin dan juga tim Secret. Dua tim yang sekarang sedang butuh poin, tapi dari Voin tadi udah tumbang satu. Dibalaskan dengan cukup baik, tapi ternyata datang dari tim Bacon. Dari bagian belakang menembaki dan tim Secret kembali tumbang. Misalkan dua active player, 3 touch. Ini yang sempat kita bahas di bagian awal. Mempunyai mentalitas yang sangat sabar. S12K atau S12K juga ada di bagian tasnya, tapi tembakan ke Voin. Tadi single seperti jadi nggak mengenai sama sekali player dari Voin yang masih bisa hiding di balik sebuah broken wall. Lupa diganti ya kayaknya. Betul. Malah ketangkep sama lapar. Nice. Dia Nice kasih indikasi soalnya kan, Der, gue di sini. Iya. Kata lapar, iya. Iya. Memang Asep gitu. Oh, Mengambil gitu. setiap kesempatan memang. Memang. Kalahin di Angel. Sekarang juga knockdown. Akhirnya pulang ke lobby. Kemarin gue ketemu Sunuas. Oh, ternyata emang gak sejago itu ya. Nggak gitu. gitu. Kita melihat dari Boom juga sudah mulai meng-screening di bagian tebing. Akankah ketemu pemain-pemain dari The Xavier yang lagi menjadi kodok, nggak loncat, nggak berenang, lagi cosplay aja jadi kecebong. Dan sementara dari Ponbit sudah mulai melemparkan sebuah nade ke arah bagian depan. Ternyata hanya splash damage saja. Master Smile pun berusaha untuk didapatkan. Ponbit, oh my god, dikit lagi Master Smile. Itu darahnya setetes lagi, paru-parunya udah kemasukan air. Siapa yang dapat? Boom, Ponbit dapetin satu. Let's go, Master Smile pulang ke lobby menjadi Master Set tentunya ya. Karena harus bersedih, walaupun begitu Genesis mendapatkan 8 eliminasi. Jadi poinnya cukup tinggi. Dan Nate yang di-cook lagi dan lagi. Rebis knockdown, what a good shot dari Yami. Mencari Lamborghini berada di mana. Tapi Voin masih terdesak di sana dan bahkan jumper. Lambatnya dia masuk dalam zona, ternyata bisa menembaki. Tapi Boom Esport lagi dan lagi. Penjaga di bagian tebing ini menjadi sangat kuat. Membuat mereka mendapatkan eliminasi demi eliminasi yang dibutuhkan. Jale. Oh, enak banget ini positioning dari Boom. BTW lu geser dikit dong biar masuk in frame. Oh iya betul. Terus kita lanjut juga di sini masih ada 2 tim Indonesia Let's berjuang. go! Rosemary lagi-lagi sudah berkamuflase, sudah menjadi Rose Carry. Boom Esports menguasai tebingnya, tapi poin Alpha kelelep, kemasukan air paru-parunya. Tim Secret masih ada Aboy di bagian bawah, tapi nampaknya dari Boom berusaha untuk mancing sebanyak-banyaknya. Enak banget. Mancing mania
Mantap! Dan yang mantap juga adalah 3 tim Indonesia ada di top 5 kali ini. Ada Alter Ego Ares, Boom Esport, dan Voin tentunya. Walaupun begitu kita lihat Boom dan Alter Ego menjadi 2 tim yang menguasai landmark berbagai tanah atau di bagian high ground. Kali ini dari bagian perairan yang sekarang masih dihuni oleh para kecebong. Kalau tadi bahasa Jelly ya. Sedang berenang-berenang di bagian bawah. Potato harus menanggalkan beberapa pelurunya diganti dengan first aid seperti untuk masuk kembali lagi. Yap, dan mengambil lagi peluru yang dia butuhkan karena tasnya baru saja diturunkan. Ingat, Potato tadi memulai dengan 300-an peluru. Di bagian late game, dia paham yang sekarang menjadi hal yang penting adalah tidak terlihat oleh lawannya. Kenan ditinggal di belakang untuk bisa melakukan tembakan, yang tidak akan mulai mendekat juga. Lamborghini kelihatan, tapi gak bisa gelut di air nih, Jel. Iya, cuma bisa menjadi informasi aja kan. Tapi sepertinya dari satu player lapar pun tertangkap. Karena memang kecebong tuh berenangnya gak cepet ya. Nyiut gitu aja. Dan nampaknya dari Kenan juga low banget. Boin hanya bisa berharap dan berdoa sekuat-kuatnya. Tapi The Xavier sudah dipulangkan juga. Pon itu terkena. Tembakan. Berbahaya sekali Rosemary. Lagi berusaha untuk menjadi ulet keket di bagian belakang sana. 4 tim tersisa, 3 tim tersisa kali ini. Alter Ego, Boom, dan juga tim Secret. Aboy dipulangkan. Top 2 tim Indonesia. Let's go teman-teman. Hashtag Indoprednya digaungkan di kolom komentar. Yap, mana nih Alter Champs dan juga para Hungry Beast tentunya dari Boom Esport dan Alter Ego. Sekarang akan berjibaku. Potato dari bagian depan Okta kembali bisa dilakukan revive, berarti keunggulan momentum. Dan juga jumlah player untuk tim Alter Ego Ares. Rosemary sudah mulai menanggalkan dari first aid-nya karena memang 7-6-2. Cukup berat, maju ke bagian depan. 2 orang dari bagian kanan akan screening sepertinya Potato akan menjadi close quarter combat yang dibutuhkan. Rosemary kembali lagi nge-front. Okta dengan tembakannya mengganti ke bagian AK dan Rosemary juga tembakan headshot yang dilakukan ke bagian depan. Mengenokkan 1 tapi ternyata Rosemary harus ter-knockdown. Potato membalaskan keadaan, membuat kali ini Potato terspot juga. Hexas akan menjadi the last man standing. Itu Yami masih ada tapi low HP. Tembakan ke Okta dari Yami. Okta dipulangkan ke lobby. Rosemary pun demikian. So 2-on-2 situation tapi Potato bangkit. Menyisakan 1 orang saja. Tembakan dari Vanetti ke bagian depan. Belum disadari di mana Yami berada tapi itu dia. Tembakan terakhir. Yami ter-knockdown dan out.